Kembali ke istana terlihat Tus, Garvis dan pamannya kembali menyusun rencana setelah gagal menangkap Dastan. Di sini pamannya lagi-lagi menghasut Tus untuk tidak lagi mengampuni Dastan. Akhirnya perintah mengkap Dastan untuk diadili, berubah menjadi perintah menangkap Dastan hidup atau mati. Di satu tempat terpencil rupanya si paman botak Niza menemui pembunuh bayaran yang dia sewa untuk memburu dan membunuh Dastan, yang bernama Hasansi. Di mana Hasansi ini memiliki kekuatan dan mata batin yang bisa melacak dan mengetahui keberadaan seseorang, dengan menggunakan media seekor ular yang bisa ia perintah. Kembali ke Dastan bersama Putri Tumina dalam pelariannya. Di sini Dastan menceritakan pada Putri Tumina bahwa ia mencurigai pamannya Nizam bahwa dialah otak dari semua ini. Saat bertemu pamannya Nizam tadi, Dastan melihat tangan pamannya terbakar seperti terkena racun, sama seperti ayahnya saat memakai jubah di malam itu. Sementara Nizam pamannya tidak berusaha menolong dan menyentuh jubah saat malam kejadian. Artinya Nizamlah yang mengolesi racun ke jubah itu sebelum diberikan kepada ayahnya. Dan belati ini, kamu harus menceritakan semua padaku tentang belati ini dan tidak ada lagi kebohongan. Namun tiba-tiba saja terjadi badai pasir yang memaksa mereka untuk kembali masuk ke dalam tenda. Perbincangan mereka pun berlanjut, hingga Putri Tumina akhirnya menceritakan kisah asal-muasal belati dan jam pasir. Dikisahkan di Alamut terdapat jantung berdetak berasal dari semua kehidupan di bumi, yakni jam pasir para dewa. Dahulu kala, para dewa murka pada manusia yang sudah dipenuhi keserakahan dan pengkhianatan. Kemudian para dewa mengirim sebuah badai besar untuk membinasakan semua yang ada di muka bumi. Tapi seorang gadis muda berdoa dan memohon kepada para dewa untuk memberikan kesempatan lain dan menawarkan hidupnya sebagai gantinya. Melihat adanya keinginan yang dalam dan tulus, akhirnya para dewa mengabulkannya. Jadi para dewa memasukkan jam pasir ke dalam belati dan diberikan pada gadis itu untuk menyelamatkan manusia. Dan gadis itu adalah Putri Tumina. Dia menjadi pelindung pertama. Pisau belati adalah satu-satunya yang bisa menembus jam pasir dan melepas pasir waktu, yang hanya bertahan selama 1 menit. Tapi jika seseorang meletakkan belati dalam jam pasir dan menekan tombol permata di saat bersamaan, pasir akan mengalir tanpa henti. Dan orang itu akan bisa kembali ke suatu masa sesuai keinginan. Setelah mendengar kisahnya, di sini Dastan semakin yakin bahwa pamannya lah yang merencanakan semua ini. Dia tahu tentang jantung jam pasir dan belati. Dia ingin kembali ke masa lalu, di mana dia pernah menyelamatkan saudaranya yang hampir mati diterkam oleh seekor singa saat mereka berburu. Pamannya ingin kembali ke masa itu, di mana dia tidak akan menyelamatkan saudaranya, tapi membiarkannya mati. Lalu dialah yang akan menjadi raja saat ini, bukan ayahku. Setelah mereka bercerita dan saling terbuka, kini mereka mulai berdamai dan memahami keadaan yang terjadi. Dastan dan Putri Tumina kini bekerja sama untuk memulihkan keadaan dengan mencari jam pasir agar bisa menancapkan belati itu ke jantung pasir dan kembali ke masa yang diinginkan. Masa saat semuanya baik-baik saja. Masa sebelum mereka menyerang kerajaan Putri Tumina, sebelum pamannya Nizam mendahului mereka. Tapi sayang sungguh sayang. Saat mereka tengah beristirahat dan sedang meminum air di aliran sungai kecil, tiba-tiba kelompok Mbaka kembali menemukan, mengepung dan menangkap mereka. Di sini pimpinan kelompok tersebut sangat marah kepada Dastan dan Tumina, akibat ulah mereka berdua yang melarikan diri dan mengacaukan balapan burung unta yang ia selenggarakan. Dia mengalami banyak kerugian dan membuat burung unta kesayangannya yang selalu jadi juara saat perlombaan juga jadi stres, dan burung unta yang stres, cenderung untuk bunuh diri. Kata pimpinan kelompok itu pada Dastan penuh emosi, dan untuk menutupi kerugiannya ia terus memburu Dastan dan Putri Tumina untuk diserahkan ke kerajaan lalu mendapat hadiah.